kita baca tu satu pagi 70, sore 70 kali. Lebih bagus lagi tiap habis solat dibaca 70 kali. Tak ada panjang, pendek. Apa istighfar Rajab? Istighfar ini khusus dibaca di bulan Rajab. Mumpung sekarang masih ada nih. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Yang artinya Rabbighfirli, Allah ampuni dosaku. Warhamni, sayangi aku, wa tub alayya, dan terimalah tobatku. Kami tak hafal Ustaz, payah Ustaz. Oh, udahlah, kalau tak hafal mari sedikit baca istighfar lah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Yang kerja bangunan sambil ngaduk semen baca istighfar, yang kerja kantor sambil duduk baca istighfar, yang kerja di warung sambil duduk baca istighfar, yang nongkrong di warung kopi pun sambil baca istighfar. Perbanyak bulan ini baca istighfar. Juga di bulan ini banyak baca doa. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang artinya, ya Allah, berkahi bulan Rajab dan bulan Sya'ban kami, dan sampaikan umur kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang suci. Perbanyak baca istighfar, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Apalagi yang udah umur 40 ke atas ini. Kayak saya 43, hati-hati Pak. Umur 40 ke atas nih Pak, udah lampu kuning. Makanya kata ulama, umur 40 kalau tak berubah, biasa sampai mati payah nak berubah. Nabi dengan Rasul tuh Pak, diangkat jadi Rasul umur 40. Jadi kalau kita udah umur 40 ke atas masih suka mabuk, masih suka berjudi, masih suka main perempuan, masih suka maksiat, tak pernah ke masjid, tak pernah sholat, ini biasa sampai mati dia sulit nak bertobat. Tak ada semua sih, tapi kebanyakan. Makanya ayo, terutama yang di atas 40, yang di bawah 40 pun jangan besar kepala. Jangan pula ngomong saya umur 17 Pak Ustaz, berarti saya meninggal masih lama, nanti umur 70. Kata siapa? Bayi dalam perut mati apa kau? Nih masjid nih, contoh nih masjid nih. Banyak, mohon maaf Pak, banyak masjid cantik. Dulu di Gang Selamat nih masih surau. Sebelum ada surau ribut, ayolah kita bangun surau yuk. Masa gang lain ada surau kita tak ada? Dibangunlah surau. Udah jadi surau, ada bagus kita besarkan ya, yuk sekali jadi masjid. Betul lah Gang Selamat sini jadi Masjid Al-Maidah. Tapi ketika jadi masjid, sholat subuh tak sampai 1 saf. Makanya hati-hati saudara. Sholat berjamaah ini penting. Apa kata Nabi Muhammad? Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Yang artinya sholat berjamaah itu pahalanya lebih besar 27 derajat dibandingkan orang sholat sendiri. Saudara sholat sendiri, umpama di rumah ya, sholat sendiri. Kalau sholat kita khusyuk, apa itu khusyuk? Khusyuk itu tak ingat apa-apa kecuali ingat Allah. Kira-kira pernah tidak kita sholat? Mohon maaf, kita ini semua termasuk saya, badan kita sholat ngadap kiblat, badan kita ngadap kiblat, tapi pikiran kita ada di rumah, bayangan kita ada di kantor, hati kita ada di pasar. Bagaimana sholat seperti ini oleh Allah akan diterima? Kalau kita sholat sendiri nggak ingat apa-apa kecuali Allah, ini pahalanya 1 aja. Tapi kalau kita sholat sendiri tak ada khusyuk, ngayal kemana-mana, sholat kita tak ada diterima, rugi. Tapi kalau kita sholat berjamaah pakai ke masjid, imamnya tak khusyuk, makmumnya 1 pun tak khusyuk, semuanya ngayal kemana-mana, tetap pahalanya ditulis 27 derajat. Kenapa? Karena berkah dari sholat berjamaah. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah ibn Maktum. Beliau ini buta, mata tak bisa lihat. Beliau pergi kepada Nabi, Nabi, saya ini buta, apakah saya buta ini masih harus ke masjid berjamaah? Nabi tanya, kau dengar tidak suara azan ke rumah kau? Dengar Nabi, pergi ke masjid, jamaah. Ini buta, kita bisa melihat, badan sehat, masih malas ke masjid. Sampai-sampai Nabi bilang begini, hati-hati saudara ya. Nabi bilang begini, orang yang suara azan terdengar ke rumah dia, lalu dia tidak sholat berjamaah ke masjid, apa kata Nabi? Akan aku bakar rumah kalian. Andaikan Nabi masih hidup, mungkin banyak rumah terbakar di sini, saudara. Apalagi kalau yang tidak berjamaah, yang malas ke masjid, pengurus masjid ini udah lebih parah, 2 kali lipat dah. Pengurus masjid itu sebagai contoh saudara, contoh yang baik. Ini mohon maaf, kadang-kadang kalau tanya kenapa kau tak ke masjid, tak sempat. Kenapa tak sholat, tak sempat. Kenapa tak puasa, tak sempat. Kenapa
umroh padahal udah kaya tak sempat. Ngapa tak ada bertobat, tak ada sempat. Hati-hati, malaikat pencabut nyawa selalu sempat nyabut nyawa kita. Baik kita sempat tak sempat, malaikat selalu sempat. Yang kedua, wa Sya'ban syahri, kata Nabi. Dan bulan Sya'ban, habis bulan ini namanya bulan Sya'ban. Syahri ada bulan adalah bulanku. Karena bulan Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad, dianjurkan di bulan Sya'ban kita memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asra sholawat wa ta'abu asra ti'at wa rafa'a lahu asra darajat. Yang artinya barang siapa baca sholawat kepadaku satu kali saja, nggak usah banyak-banyak, tiap hari satu aja, yang penting istiqomah. Istiqomah itu artinya continue, selalu dibaca walaupun satu sampai dia mati. Salawat paling pendek aja lah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu paling pendek. Kata Nabi, orang yang baca selawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan berikan kepadanya 10 pahala, 10 rahmat, 10 kebaikan, 10 rezeki. Wa ta'alu asyarati'at, orang yang baca satu selawat akan dihapus darinya 10 dosa. Bayangkan kita ini banyak dosa, cukup baca satu selawat 10 dosa kita oleh Allah dihapus. Enggak cukup itu, ditambah lagi wa rafa'alahu asra darajat, dan orang yang baca satu selawat oleh Allah akan diangkat baginya 10 derajat, 10 pangkat. Mungkin yang sekarang tak ada yang nganggur, tak punya kerja, rajin baca selawat, insya Allah oleh Allah diberi kerja. Yang udah ada kerja tapi gaji tak ada, gak naik-naik, pingin naik gaji, banyak baca selawat. Udah kawin 10 tahun tak ada, punya anak, banyak baca selawat, insya Allah punya anak. Punya anak, anaknya kurang ajar, bebal, beritahu tak bisa, malah berani lawan orang tua, pingin jadi anak soleh solehah, orang tuanya banyak baca selawat. Ini pentingnya baca selawat. Wa Ramadan syahrul ummati, kata Nabi Muhammad, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Bulan Ramadan insya Allah 1 bulan lebih lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan semuanya sehat, banyak umur, hingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang suci. Karena bulan Ramadan adalah bulan umat Nabi, dianjurkan di bulan Ramadan memperbanyak membaca Al-Quran. Sekarang nih Pak, sekarang ini kan masih bulan Rajab, belum Ramadan. Kalau kita sekarang nih baca Al-Quran, 1 huruf pahalanya 10. Jadi kalau kita baca sekarang nih, Yasin, Ya 10, Sin 10. Tapi kalau di bulan Ramadan kita baca Al-Quran, itu pahalanya 1 huruf 10 kali 10. Artinya 1 huruf pahalanya 100. Kalau kita baca Yasin, Ya 100, Sin 100, 200 pahala kita. Bagaimana kalau nanti tiap hari kita baca 1 lembar? Bagaimana kalau tiap hari kita baca 1 juz? Berapa besar pahala kita? Cuma mohon, ya sungguh-sungguh sangat disayangkan. Sekarang ini banyak kita rosak. Nih contohnya, mohon maaf, ini perusahaan kita, istri kita, anak-anak kita. Saya punya anak 4, semuanya dilarang megang HP. Sampai anak saya paling tua kelas 2 SMP, tak ada boleh, haram megang HP anak saya. Saya keras, enggak apa-apa, demi kebaikan anak. Anak kita HP ini Pak lebih besar bahayanya daripada manfaatnya. Contoh untuk kita, kita dari kemarin siang sampai sekarang kita mampu ya, main HP 10 jam. 1 hari 1 malam kita mampu main HP 10 jam. Tapi apakah kita mampu baca Quran 10 menit? Banyak kita Pak, mungkin Quran kadang-kadang dibaca nanti bulan puasa, sampai Quran berdebu di lemari. Padahal Quran apa kata Nabi Muhammad? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Kata Nabi Muhammad, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran nanti akan jadi penolong di hari kiamat bagi orang yang rajin baca. Solat kita belum tentu diterima Pak, karena solat kita tak ada usul, suka ngayal kemana-mana. Puasa kita belum tentu diterima. Mulut kan perut ya kita puasa, tapi mata kita masih suka lihat maksiat. Gimana puasa kita tak diterima? Sedekah kita pun belum tentu diterima, karena banyak kita sedekah ini ingin dipuji untuk sesuatu aja. Siapa tahu Al-Quran kita yang kita baca tiap hari itu yang akan diterima, yang nanti akan menjadi penolong bagi kita, akan diselamatkan dari api neraka. Makanya sekali lagi saudara, mumpung kita masih hidup, ayo perbanyak baca istighfar, perbanyak baca selawat, dan perbanyak baca Al-Quran. Mudah-mudahan walaupun sedikit dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf.